Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Aulia dengan NIM 8622410005, kelas RA1 semester 3. Jadi pada bab pertama itu ialah konsep dasar pedagogik. Nah, pengertian pedagogik. Pedagogik merupakan teori pendidikan anak. Pedagogik sendiri memiliki cabang ilmu yang mempelajari tentang pendidikan anak. Maksudnya itu pedagogik ini menjelaskan tentang seluk-beluk pendidikan anak, terutama pada anak SD. Nah, yang kedua itu pedagogik, pendidikan dalam arti khusus dan arti luas. Nah, jawabannya yaitu pendidikan dalam artian luas itu merupakan pendidikan yang diajarkan oleh pengalaman kita sendiri. Artinya pendidikan ini diajarkan terus selama kita masih hidup, baik itu di rumah, sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Nah, sedangkan pendidikan dalam arti khusus ini lebih fokus kepada apa yang diajarkan sekolah. Biasanya pendidikan ini sudah direncanakan, yaitu seperti adanya guru dan jadwal aturan dan penilaian. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, mendidik, mengajar, dan melatih. Pengertian mendidik yaitu merupakan suatu proses dalam membimbing dan membentuk suatu sikap, karakter, dan kepribadian seseorang agar menjadi lebih baik. Nah, yang kedua itu pengertian mengajar. Nah, mengajar ini merupakan proses memberikan ilmu atau pengetahuan kepada siswa agar siswa tersebut memahami materi. Nah, yang ketiga itu ialah melatih sendiri. Yang ketiga itu ialah pengertian melatih. Nah, melatih sendiri ini tuh kayak merupakan suatu proses dalam melatih keterampilan siswa agar siswa tersebut tuh semakin mahir dalam bidangnya. Nah, yang keempat itu ialah mengapa sih pentingnya pendidikan dan mengapa sih manusia itu memerlukan bantuan. Nah, jawabannya itu menurut saya kayak pendidikan itu penting karena kita terlahir dengan keadaan tidak tahu apa-apa. Nah, oleh sebab itu dengan adanya pendidikan yang kita gak bisa atau tidak tahu menjadi bisa dan tahu. Nah, untuk mengapa kita perlu bantuan, karena kita itu ialah makhluk sosial, jadi kita tuh harus memerlukan bantuan dari orang lain dan juga saling membantu. Nah, selanjutnya yang kelima ialah jelaskan teori pendidikan dan praktik pendidikan dan mengapa kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan dalam dunia pendidikan. Nah, jadi teori pendidikan itu merupakan pemikiran dan konsep tentang pendidikan. Nah, sedangkan praktik pendidikan itu merupakan penerapan teori dalam kegiatan belajar nyata. Nah, kedua hal ini tuh tidak bisa dipisahkan ya, karena jika dipisahkan mereka tuh akan jomplang dan juga tidak akan berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu bab kedua, pedagogik sebagai ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama itu ialah jelaskan 5 fungsi dan tugas pedagogik. Nah, jawabannya itu ialah menyatu padukan temuan hasil studi mengenai hasil objek tertentu. Nah, terus yang kedua itu menjelaskan dan memberikan petunjuk atau deskriptif dan preskriptif. Nah, yang ketiga itu memprediksi, yang keempat itu mengontrol, dan yang kelima itu mengembangkan. Nah, yang keduanya yaitu ialah jelaskan pendidikan sebagai ilmu empiris, ilmu kemanusiaan, ilmu normatif, dan juga ilmu praktis. Nah, jawabannya itu ialah, pada ilmu empiris ini merupakan ilmu yang membahas tentang pengalaman nyata di dalam dunia pendidikan. Nah, artinya itu kayak ilmu empiris ini tuh dirancang berdasarkan fenomena dan kejadian pendidikan yang benar-benar terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nah, selanjutnya yang kedua itu ilmu kemanusiaan.
Nah, pada ilmu kemanusiaan ini merupakan cabang ilmu yang membahas tentang manusia yang memiliki akal, kayak terus perasaan dan juga kebebasan dalam menentukan pilihan. Nah, karena pendidikan ini tuh kayak terjadi dalam hubungan manusia, kayak orang dewasa mendidik anak, terus juga jadi pedagogik ini tuh termasuk dalam ilmu kemanusiaan yang memandang manusia secara utuh, bukan seperti benda atau makhluk lainnya. Nah, yang ketiga itu ialah ilmu normatif. Nah, pada ilmu normatif ini merupakan ilmu yang berisi aturan, nilai, dan pedoman tentang bagaimana sih sesuatu itu seharusnya dilakukan. Nah, selanjutnya itu ialah ilmu praktis. Nah, pada ilmu praktis ini kayak lebih fokus pada tindakan nyata dan juga penerapannya tuh langsung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, soal yang ketiga yaitu kayak jelaskan pedagogik teoritis dan pedagogik praktis. Nah, pada pedagogik teoritis ini merupakan ilmu yang membahas kayak teori, konsep, dan pemikiran tentang pendidikan. Nah, jadi kayak biasanya pedagogik ini tuh kayak lebih fokus pada pendidikan secara ilmiah dan juga mendalam. Terus juga pedagogik ini terdiri dari pedagogik sistematis dan juga historis. Selanjutnya ialah pedagogik praktis. Nah, jadi kayak pedagogik praktis ini kayak lebih fokus ke ilmu pendidikan yang diajarkan secara langsung dalam mendidik sehari-hari. Nah, pedagogik ini tuh kayak lebih fokus kepada cara dan tindakan nyata dalam pendidikan. Nah, pedagogik ini lebih mencakup kepada pedagogik di keluarga, pedagogik di sekolah, dan di masyarakat juga. Nah, selanjutnya itu ialah yang keempat, pedagogik teoritis, praktis, dan juga mengapa sih kedua hal ini tuh tidak bisa dipisahkan dalam dunia pendidikan. Nah, terus juga apabila hanya satu yang berjalan, misalnya pedagogik teoritis saja, bagaimana dunia pendidikan yang akan terjadi ke depannya atau masa yang akan datang. Nah, menurut saya itu kayak mereka itu tidak bisa dipisahkan karena mereka sangat melengkapi. Nah, jadi kayak jika tidak ada salah satunya, maka sistem pendidikannya tuh akan jomplang juga gitu. Nah, selanjutnya yaitu bab yang ketiga, landasan filosofi dalam pendidikan. Nah, yang pertama itu landasan filosofi dalam pendidikan di Indonesia berdasarkan pada dan sebutkan penjelasan 3 makna landasan tersebut. Nah, jadi yang di Indonesia itu landasan filosofi itu berlandaskan oleh Pancasila. Nah, maknanya itu kayak rumusan pendidikannya tuh harus dijiwai dan didasarkan oleh Pancasila. Terus juga sistem pendidikan nasionalnya itu haruslah berlandaskan Pancasila. Terus juga hakikat manusianya tuh harus diwujudkan melalui pendidikan sehingga tercipta manusia Indonesia yang dicita-citakan Pancasila. Filosofi pendidikan merupakan kerangka landasan yang sangat fundamental bagi sistem pendidikan dan para pendidiknya. Nah, jika tidak adanya landasan filosofi, selanjutnya nomor 2 yaitu jika tidak adanya landasan filosofi dalam pendidikan di Indonesia, maka apa sih dampak bagi anak-anak bangsa kita dan apa yang terjadi? Nah, jadi jawabannya itu jika di Indonesia tidak adanya landasan filosofi, maka Indonesia tuh akan mengalami beberapa dampak, yaitu yang pertama itu di Indonesia tuh tidak memiliki arah tujuan yang jelas.
terus juga nilai moral dan karakter anaknya tuh tidak terbentuk, terus kurikulumnya tuh menjadi tidak konsisten dan mudah berubah, terus pendidikannya juga tidak sesuai dengan jati diri bangsa, dan yang terakhir itu tidak siap menghadapi kehidupan nyata. Nah, selanjutnya itu ialah bab keempat. Nomor pertama itu ialah 5 model belajar siswa, 5 model belajar yang ada pada siswa. Nah, yang pertama itu project based learning. Nah, pada project based learning ini biasanya pembelajaran ini tuh kayak apa sih ya? Melalui proyek nyata atau sering disebut praktik dalam belajar. Nah, yang kedua itu problem based learning. Pada model ini siswa tuh mampu memecahkan masalah dan mencari solusi. Yang ketiga itu cooperative learning. Metode belajarnya itu kayak berkelompok. Nah, terus juga biasanya siswa tuh mampu untuk bekerja sama, berdiskusi, dan bertanggung jawab untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Yang keempat itu discovery learning. Metode ini siswa menemukan konsep atau pengetahuan melalui eksplorasi, percobaan, dan pengalaman langsung. Yang kelima itu inquiry learning. Model ini menggunakan metode penyelidikan ilmiah seperti mengamati, bertanya, mengumpulkan, dan menarik kesimpulan. Nah, yang ketujuh itu selanjutnya nomor kedua yaitu 7 faktor yang mempengaruhi belajar siswa. Yang pertama itu faktor sekolah. Nah, biasanya pada faktor sekolah ini siswa tuh merasa nyaman dengan kualitas yang lengkap seperti meja, kursi yang bagus, maka siswa tuh akan merasa nyaman di dalam kelas. Nah, selain itu lingkungan yang bersih juga akan membuat siswa menjadi nyaman berada di sekolah. Yang kedua itu faktor sosial, yang ketiga faktor guru, yang keempat faktor pengajaran, yang kelima itu faktor murid, dan yang keenam itu faktor metode pengajaran, dan yang ketujuh itu ialah faktor proses belajar. Nah, selanjutnya itu ialah yang bab kelima. Pertanyaan yang pertama itu alat pendidikan dan faktor pendidikan. Nah, jelaskan dan berikan contohnya. Nah, jadi alat pendidikan itu merupakan suatu perbuatan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan, yaitu kedewasaan. Nah, contohnya itu ialah ketika guru untuk membiasakan siswanya untuk mengantri. Nah, sedangkan untuk faktor pendidikan sendiri, untuk faktor alat pendidikan sendiri itu ialah unsur yang menentukan berhasilnya proses pendidikan. Nah, yang kedua itu ialah 5 jenis alat pendidikan. Nah, jadi yang pertama itu ialah pembiasaan. Nah, pembiasaan ini merupakan proses pendidikan dengan cara melatih siswa melakukan tindakan yang baik secara terus-menerus. Nah, terus sehingga menjadi kebiasaan yang baik. Nah, yang kedua itu ialah pengawasan. Nah, pengawasan ini suatu proses pengamatan dan mengontrol siswa agar tetap sesuai dengan aturan dan tujuan pendidikan. Nah, yang ketiga ini ialah perintah. Nah, maksud dari perintah ini ialah instruksi dari guru kepada murid untuk melakukan sesuatu yang benar. Nah, selanjutnya itu ialah larangan. Nah, pada larangan ini ialah suatu aturan yang mencegah siswa supaya tidak melakukan tindakan yang tidak benar dan tidak bermanfaat. Yang terakhir itu ialah hukuman. Nah, pada hukuman itu merupakan konsekuensi yang diberikan kepada siswa ketika melanggar peraturan. Nah, selanjutnya itu ialah nomor 3, menurut Anda apa saja manfaat alat pendidikan dan bagaimana sih jika ada alat pendidikan di dalam sistem, jika tidak ada alat pendidikan di dalam sistem negara kita. Nah, jadi kayak manfaat dari alat pendidikan sendiri itu ialah kayak karakter siswanya tuh menjadi terbentuk dengan baik, mengontrol perilaku siswa, terus memberikan arahan yang jelas pada proses belajar, terus juga kayak mendorong motivasi belajar siswa, dan yang terakhir itu ialah menciptakan lingkungan belajar yang tertib dan aman. Nah, jika tidak ada alat pendidikan ini, maka karakter siswa tuh kayak tidak akan terbentuk dengan baik, terus juga siswa menjadi sesuka hati, proses belajarnya itu tidak terarah, terus meningkatkan siswanya itu menjadi sesuka hati, terus belajar tidak terarah, meningkatkan kenakalan dan konflik, dan yang terakhir itu ialah tujuan pendidikan yang sulit tercapai.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.